Dulu ada menteri agama, tak usah sebutkan namanya, ada menteri agama kita yang dibahasnya celana jingkrang. Masa iyo menteri membahas celana jingkrang? Maksudnya itu diganti pula menteri. Macam pula tidak boleh azan pakai mikrofon, itu sama dengan gonggongan anjing. La ilaha illallah, tonggak bulu kudu dan kau. Tonggak bulu kudu. Ati boleh menteri agama kini. Dan zakat itu tidak penting. Pada tuh rukun, zakat tuh rukun. Aqimus shalah wa rukun. Siapa Nabi Muhammad itu, Ustaz? Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Manusia yang menyenangkan, bukan manusia yang menyakitkan. Jangankan sama manusia, dengan hewan buas pun jumpa lunak dia. Jumpa dengan serigala lunak. Jumpa sama ular yang berbisa, ular pun patuh. Begitu, karena Rasul adalah rahmatan lil alamin, menyenangkan. Siapa lagi Nabi Muhammad itu, Ustaz? Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, manusia yang paling tauladan. Lunak lembut dengan siapa dan kapan saja. Tidak pernah marah-marah, tidak pernah menghazab sahabat, tidak pernah. Walaupun terjadinya yang disebut dengan melanggar aturan Rasul, terjadinya menggunting dalam lipatan, mendongkrak kawan seiring, terjadinya sebuah pelanggaran besar ketika peperangan Uhud. Apakah sahabat yang melanggar aturan itu di-post up-kan oleh Rasulullah? Tidak. Apakah dibunuh oleh Rasul? Tidak. Beliau tetap lunak lembut. Kan udah aku bilang, jangan turun, kalian turun juga. Aku ada akibatnya. Siapa Nabi Muhammad itu, Ustaz? Nabi Muhammad itu satu-satunya pemberi syafaat besok di padang mahsyar. La yuqbalu syafa'ah illa syafa'ah Rasulullah. Tidak ada yang bisa berikan syafaat, bantuan besok di padang mahsyar selain Rasulullah. Kitanya dapat bantuan atau tidak? Mudah-mudahan besok kita dapat bantuan. Amin. Dengan adanya memperingati tahun baru, tidak berpanjang-panjang, cukup itu. Ini tidak ada boleh Pak ya. Sampai jam berapa kita ini? Sampai Isya. Kalau sampai Isya, alhamdulillah, tinggal mulai ini. Oke lah Bapak Ibu, karena waktu singkat. Rencana saya tadi sampai jam 12. Oke. Itu peningkatan supaya kita tahu siapa Nabi Muhammad. Itu belum banyak dibaca, sebagian kecil aja. Kini hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu Bapak Ibu, pemuda remaja, dia tidak kepengen, tidak niat dia. Tahu tidak niat? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang Mekah, mak ayahnya orang Mekah, atuk neneknya orang Mekah, yang mengasuhnya orang Mekah, tumpah darahnya orang Mekah. Itu kok hijrah ke Madinah, Ustaz? Di kala itu mak ayah orang Mekah itu kasar. Kalau bahasa Inggrisnya kasar. Apa yang ada di kala itu pada orang-orang kafir Quraisy? Sombong, angku, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba, maling, gunjing, bunuh, apalagi itu, teler, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lemcak kambing, lemcak sapi, lemcak kobok. Main perempuan kan? Tak usah ditanya. Itu adalah makanannya siang malam. Itu yang dirubah oleh Rasulullah. Jadi kalau ada kebiasaan masyarakat kita yang kurang bagus, dirubah oleh sebagian kelompok, tantangannya bukan main. Tantangannya bukan main. Rela kadang-kadang kawan mati demi mempertahankan yang lama itu.
Rasul juga kayak begitu, ingin merubah jazirah Arab di kala itu, terutama di Mekah. Tantangannya besar. Siapa tantangan pertama kali? Pamaninyo, Pak, tidak orang lain, no, Pak, keluarga sendiri. Makanya kalau kadang-kadang awakku musuhnya orang lain, awaknya. Kalau ada maling di rumah tuh bukan orang lain yang masuk, yang di dalam juga ada maling tuh nya. Lei jelaslah. Masa ya tahu di mana simpannya emas? Tahu dia anak kunci Honda di mana disimpan? Nasa bangkal juga awak aja ya. Tapi di kampung kami. Kalau sini saya rasa mungkin lebih parah dari itu. Nah, tak berpanjang. Malam ini kita hijrah, perbaiki diri kita, hati kita nih ya. Bagaimana hati kita? Bagaimana hati yang tawadu, lunak, lembut, menghargai orang lain. Karena hati ini Bapak Ibu bagaikan pucuk kumpulan jala, segala-galanya di hati. Yang lembut hati, yang lunak hati, yang ronda hati. Apa lagi? Biarlah melompet ke situ jadi jo. Yang koreh hati, apa lagi? Ya? Yang tinggi hati, yang musuh hati, apa lagi? Hati. Boleh? Iri hati, yang musuh, segalanya di hati, Pak. Makanya malam ini saya ajak mak dan ayah, pemuda remaja, bagaimana cara membersihkan hati kita nih ya, supaya kita tawadu. Nggak do kasar-kasar sama mak, nggak kasar sama ayah, nggak kasar sama anak, nggak kasar sama bini, nggak kasar sama tetangga, nggak kasar. Bagaimana cara hati itu lunak? Ustaz, ya. Menentukan hati orang tuh elok, nggak elok, gimana caranya Ustaz? Nggak susah. Kalau hati orang busuk itu sama ayah, cara menentukan Ustaz, inyo banyak buruk sangko. Itu aja nya dong, Pak. Nggak do elok dia orang. Jual tanah orang inyo lor macoka. Balioto orang inyo jual coka. Babinyi orang inyo lor carai. Pokoknya ndak apa. Makanya kurang apa kita di Indonesia? Kurang apa masyarakat kita? Puasa ada, sholat ada, Quran ada, apalagi itu kurban kemarin ada, tapi ndak coba rubah perangai. Munculnya sakit jawab donganya. Iya atau enggak? Berarti yang sholat Allah masuk ke dalam, yang kurban Allah masuk ke dalam, yang puasa belum masuk ke dalam, yang zikir belum masuk ke dalam, yang Al-Quran tidak masuk ke dalam. Kenapa tidak masuk Ustaz? Nyo di dalam kau banyak munsang, Pak. Le tahu munsang? Le tahu munsang? Ibu-ibu pernah nampak munsang? Pernah ibu pelihara munsang? Pernah ibu jadi munsang? Tahu sah. Mohon maaf, ini kan bagus nih apa kita ini mimbar kita atau meja kita ini bagus nih Saya anggap dia mohon maaf kandang ayam. Musang ada di dalam, ayam mau masuk, mutar mau masuk, pakai pintu, apa kata musang siko ada cobia nih, siko. Musang ayam takut, lari lagi. Udah senja ada gelap mau masuk ke dalam, kata musang siko ada kunyah mereka. Akhirnya ayam tidak masuk ke dalam kandang. Kenapa? Takut dimakan deh. Begitulah kita. Nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Ustaznya munsangnya godang-godang siko. Apa musangnya Ustaz? Sombong. Itulah orang awak kok. Aduh ketek lowe lubang hidung. Aduh ketek lowe lubang hidung. Awak jangan pandai, awak jangan hebat, awak jangan jago, awak jangan pintar. Dapat bangun rumah, kau pintu godang. Bodon kau pintu siko. Dapat wali almari, bodon almari ke pintu godang. Ya nampak dia orang, padahal almari nanti wali itu kreditnya sombong. Ada pakai cincin satu emas mereka faham. Apa jalan mereka melontik macam kau. Lah siap makan di duduk apa mereka di pesta tu sambil duduk kejap-kejap cucuk lubang hidung. Ya nampak dia orang. Lihat ada orang siko macam tu nenda. Lai banyak. Rasul mana ada sombong, beliau nabi, beliau rasul, beliau khalifah, beliau imam. Tidak ada. Maka begitu Rasul keluar dari kota Mekah pun tidak tahan. Apa yang beliau lakukan dulu? Wasyawirhum
musyawarah dulu Pak. Dipanggil sahabat, oi kawan-kawan, kita ngumpul nanti malam di situ. Besok kita berangkat. Baik. Nah, bagaimana pendapatmu? Pendapat kamu gimana? Kamu gimana? Nampak situ wasyawir musyawarah. Bahasa kampungnya bahasa Inggrisnya berunding. Bu, ibu punya anak gadis cantik. Satu-satunya perempuan anak awak tulah. Yang lain laki-laki sadonya. Nyo ingin dapat laki. Lama saatnya nyo menikah. Ini bapak ibu saya kasih bapak ibu soal mana yang bapak ibu pilih. Satu, yang melamar anak cantik kita ini orangnya ganteng. Dia kaya, mak ayahnya punya banyak harta, tapi pemabuk, penjudi, pemain tangan. Bisa diterima? Nah, tinggal berdua lah. Gaya nomor 2 kok agak lain pula. Apa gayanya yang laki-laki mau melamar anak kita ni Ustaz? Gaya yang nomor 2 itu ya kaya, ganteng kali tidak, jelek kali tidak jodoh. Akalnya macam tu lah. Kadang-kadang elok, kadang-kadang gilo. Usahanya kadang dapat, kadang tidak. Bisa diterima? Tidak, tinggal surang deh. Laki-laki nomor 3 yang mau melamar anak kita yang cantik, yang solehahnya. Kayak apa gaya Ustaz? Mengkhawatirkan. Jangan kan beiring satu minggu ada sononya ni tak tolok beiring dah. Yang dimakannya yang masih basi dalam tong sampah. Abunya lah 3 tahun tak pernah di salon. Giginya lah 3 tahun tak pernah digosok. Kain compang-camping, lolok sembarang tompe, ama ayahnya tak joleh. Kemudian inyo entah orang mana-mana. Bisa diterima? Nomor 1 tidak diterima, 2 juga tidak terima, nomor 3 juga tidak terima. Mudah-mudahan anak gadis bapak menjadi perawan tua. Oh, tidak bisa Ustaz. Anak kami harus punya laki Ustaz. Wasyawirhum, mau berunding, mau musyawarah. Supaya nanti jangan mengambil kesimpulan dengan salah satu orang, mengambil kesimpulan atau enggak pinggang setinggi dada kan. Kalau tidak diden, akan buat je lah dulu. Ini merasai. Cubalah. Kan dah amur kan ayah kau dulu. Jangan salah ayah dan ayah ang dulu. Lah boleh. Kalau lah angkau tu nak boleh dah. Coba tengok Indonesia. Angkau tu lagi ni tu. Kepada presiden, tak ada orang pakai presiden ya. Panggil nama aja nya, iya kan tak? Begitu Islam mengajarkan. Enggak. Sama Pak RT je Bapak RT Pak. RT Pak, oh Pak RT, oh Pak RW, oh Pak Imam. Oh Pak Ustaz. Tapi kini tu lah hilang Pak. Hilang. Makanya mak dan bapak, kini dalam tahun hijrah kau bagaimana awak bisa menjadi lapang dada, bisa elok-elok awak juawa. Rumah tangga elok. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Orang beriman masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Rumah tangga secara Islam. Kok laki sayanglah kami ini. Kamu kadang-kadang tengok amak-amak kau, kadangnya ibu dia tengok apa. Ya cuba tengok wajahnya. La ilaha illallah. Ada sebagian wajahnya wajah-wajah kecewa dapat laki. Sebahagian yang iyo jangan nindak. Karena kita banyak tidak mengerti Pak. Awak makan lomak di warung, nak makan ayam, nak ikan sepode, nak gorenginya, nak iko, amini makan ikan asin. Apa kecewa buruk nak kau. Lama siap Nabi biar kau tentu ya kan asin dia tu buat bibi. Kamu kan lama. Mulai hijrah berubah, rumah tangga bagus. Oh pemuda remaja saya, buat mak awak tu selaku amak, buatlah ayah awak kau selaku ayah. Berubah itu, jangan ada gengsi, jangan ada malu, jangan ada tinggi hati. Oh amak kau lah buuk, kau ayah kau lah bungkuk segala macam. Kau ndak amat. Banyak yang kayak begitu ayah. Malu dia jumpa sama kawan-kawannya mengaku ini amaknya ayahnya, malu. Entahlah. Janganlah begitu.
Rasulullah itu tawadu mengajarkan kita bersama, hargai ama awak, hargai ayah awak, hargai donsana awak. Ayah orang ayah awak, ama orang ama awak, donsana orang donsana awak. Lain jelas. Kalau pandai bakain panjang, lebih loma podo bakain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih hancak podo amak kandung. Kau nak jadikan amak orang, jual amaknya dah boleh elok. Peti amaknya habis, peti ayahnya habis, jual amak ayah nak boleh elok. Lain jelas dah lah. Kau lah itu pono-pono macam nak kematian lagi. Berubah. Yang kedua, masalah hijrahnya Rasulullah itu banyak, Bapak Ibu. Ini kita ambilnya secungkil kecil. Yang kedua, itu adalah masalah iman, akidah. Sanggup keluar dari kota Mekah, tantangannya mati. Tidak sanggup, balik jadi kafir, munafik, fasik. Nah, tahun ini apakah kita tahu mempertahankan iman, atau berjual iman, atau hancur-hancuran? Coba tengok. Jadi mak dan ayah, iman itu tidak nampak mak ayah, tapi bisa dibuktikan. Masih toh direndam dalam kancah yang sangat besar, suaminya direndam, anaknya direndam. Berubahkah iman masih toh oleh Fir'aun? Tidak. Ibu, le tahu amak-amak kancah bu? Kuali? Coba ngalai lo ya ayah. Apa beda kuali jo kancah mah? Oh kancah kadang kuali? La ilaha illallah. Yang kancah tidak batalingo, yang kuali batali. Biarlah kok lupa mak dan biar ini. Dimasukkan air ke dalam, tambah minyak mendidih. Bagaimana masih tak? Mengaku kamu ada Tuhan selain pada saya, kata Fir'aun. Iya. Jadi saya ini siapa? Kamu bukan Tuhan. Oh, sama dengan saya. Tambah merah padam mukanya Fir'aun. Kamu saya bunuh, silakan. Suamimu saya bunuh, silakan. Dimasukkan ke dalam kancah. Meneteskan air mata. Siapa nak menangi laki di azab lungkum atau? Untuk ingat ayah-ayah hamba, dosa-dosa hamba. Kalau ada beko anak awak atau keluarga awak padusi meninggal lakinya, seminggu, sebulan, 2 bulan Rasul ndak manijak bumi Allah Ta'ala. Kok begitu sakitnya Pak? Iya tu ndak mah? Kamu makan selero, lolo ndak jole, apa ndak jole. Tak mana pikiran tu. Apa dah laki nan meninggal tu ndak ada semayang dah. Kok sempat awak dan channel kau denta tak 2 bulan bini awak dapat linglungnya bertahun-tahun. Adik sayang. Makanya masih tak kena sayang. Nak apa-apa. Merenggut nyawa dalam kancah yang besar itu oleh Fir'aun. Bagaimana masih tak? Sekarang giliran anakmu. Silakan. Direndam anaknya, buah hati belayan jantung ke dalam. Siapa yang tega menengok anaknya dalam depan mata contoh tu Pak, terkelupas kulit dengan daging. Banjir air mata masih Pak. Gimana masih tahu giliranmu? Sekarang tak apa-apa. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hai Fir'aun, saya tidak takut. Allah bersamaku. Makanya mak ayah yang takut keluar dari kota Mekah, tantangannya mati. Karena Abu Lahab bilang, hei kawan-kawan, nanti malam Muhammad dengan kawan-kawannya keluar dari kota Mekah. Siapa yang bisa memblokir mereka, hambat mereka, cegat mereka, bunuh mereka, hadiahnya 100 ekor onta. Siapa ini nak kamu harus suka mabuk, itu dicarinya. Yang takut, anda jadi ada nak faedah dong, takut dan mati. Menjadi kafir balik, menjadi fasik balik, menjadi munafik balik. Kalau orang nak mensobik dia agama awak, menikam apa, menggunting dalam lipatan, menikam dalam kawan sendiri. Jadi orang menafik tu golak sama jawab, Pak. Sama golak jawab. Tapi orang fasik, orang munafik, orang syirik tu tak boleh jadi wali, Pak.
Kalau ada anaknya kamu nikah, hai Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperakan alat sholat tunai. Aku terima nikah Jawinar dengan mas kawin seperakan alat sholat tunai. Kata Pak KUA, bagaimana saksi? Sah, saksi kok peduto loh Pak. Pengicu yo. Kata inyolah ini, sah, al-fatihahnya dem. Bahwa batal nikah Pak. Batal. Makanya ibu yang punya anak gadis, suruhlah ayahnya semayang. Kalau menantu awak, kau cucu awak kan menikah, suruh menantu semayang. Kalau ndaknya semayang, kau ketika akan akad nikah, dapat orang banyak macam ni, kau bilang sama kau apa kau jadi kalau lenan Fir'aun, kalau jadi wali, nak uli ada semayang, ndaknya pedutonya pamaliang. Bu, sanggup tak ibu bilang depan orang banyak kayak begitu? Kalau nak nikah nanti langsung zina selama-lamanya. Kena tak sah. Besok dah besar dia, nikah pula anaknya itu, cucung oleh awak lah. Ayahnya lo jadi wali. Padahal dulu ayahnya tak sah nikahnya, tak pula batal nikahnya. Zina lo cucu-cucu awak. Itu disebut dengan zina 7 keturunan itu. Orang kini kan tak mempedulikan itu. Pokoknya surat cukup lah. Sesuai dengan undang-undang berdasarkan dengan maka semuanya tidak ada mahalang yuk kita nikahkan. Padahal ya penutup. Lain jalan sederhana. Imam juga begitu. Kami jadi imam lah. Kalau penutup, pamaliang, pengicu, tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Makanya di kampung-kampung dulu atuk-atuk jadi imam. Nyo nak boleh mana bacaannya dari lelang timbul. Tapi nyo jadi imam. Nyo jujur atuk-atuk waktu. Allahu Akbar. Kalau ada imam macam tu lah bila dia lah pada ada yang ngisi masjid lah ada. Okay. Lai paham Bapak Ibu, kuatkan iman, lunakkan hati ni, lunak lembut. Yang ketiga, apa lagi Ustaz? Dalam kita tahun baru Islamnya ada judul, macam-macam judulnya. Syukur nak tahu judulnya kan. Ini teman-teman ada pribadi yang unggul. Saya lain topik banyak. Saya nak macam baca tadi nak. Kini yang ketiga, apa lagi yang harus kita perbuat dalam hijrah ini? Kalau dalil selalu disampaikan, dibacakan Abu Ya kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur. Kalimatnya itu fi'il mudhari'. Tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Di situ tanzur wal tanzur kalimatnya fi'il mudhari'. Hendaklah kalian berpikir, tengok kini dan yang akan datang. Periksalah dirimu, introspeksilah dirimu, tengoklah dirimu, ma qaddamas lighadin. Mana baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup yang lebih panjang. Hidup yang baru kita lalui ini 3 periode, Bu Ayah. Alam roh, alam rahim ama awak, si anu, kamu nanti jodoh kamu si anu, si fulan, kamu nanti rezekimu banyak itu. Nak tambah ya Allah cukup. Kalau banyak ang sombong, kalau sedikit ang kupur. Si fulan, besok kamu tu hidup hanya sekian tahun. Si fulan, besok kamu mati penyebabnya demam panas, jatuh di kamar mandi, di sentrum listrik, hanyut di sungai, di batok ular, diimpik di kayu godang. COVID-19 boleh. Bu, bertanya mau ke amak-amak ya. Mohon maaf, yang bersandar kiri-kiri yang kau nampak dia amak yang tua-tua atau muda-muda kau? Cubalah tengok elok-elok. Ndak lama ni kau berangkit. Bisa saya buktikan kau ayah-ayah kau lama kau awak kau ibu lah tu sekejap. Bisa mau buktikan. Gimana awak tunjuk seorang dulu ndak? Atau siapa yang mau? Tak usah menunjuk dulu, yang ngaku aja ambo je lah Ustaz. Lama ambo hidup dah semua tak bisa ambo tunjuk. Siapa yang mau tunjuk? Regu A ada. Ada regu B? Regu C? Penonton? Kalau nak biarlah ambo je lah menunjuk ayah ambo. Kau ayah ambo yang baju hijau muda, kau ayah baju hijau muda, kuning muda kau. Yang kau pergi haji, kau ayah izinkan ambo yang ayah ya. Kau ayah. Lah berapa umur ayah?
7. Masya Allah, luar biasa. Badan sehat, semangat tinggi. Rasulullah berapa ibunya? 63. Alam aku bonusnya ayam bokok. Udah banyak bonus. Tadi berapa umurnya? 7, 6. Lamun ndak ayam bokok itu lah. Kan itu gaji lah. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia berjanji di hadapan Allah hanya 77 tahun, kini 76. Berapa tinggal nih? Tahun ini ayah ndak ada lah ya. Setahun kau ya ini. Mereka dumai, mereka bukit tinggi, tiba mereka di mau panjang ponyong, tiba di Batam, di Panam, itu lumayan ayahku. Dia rajin wirid, dia rajin puasa, dia rajin sholat, banyak amal ibadahnya. Kok tiba ke awak kok nggak ada persiapan? Coba. Tapi kok contohnya ayah, setahun ayah ibunya kok contohnya. Jangan sampai dah selero nak mau makan kau ya. Dia kau nak mau makan lolok kau contoh. Mungkin kau Pak RW, Pak RT dulu, ada Pak RT sih kau, ada Pak RT. Mungkin Pak RT dulu, ya Pak ya. Mau tengok wajah Pak RT lah, aku pucet-pucet aku mah. Sirrun ala sirrin, kematian tu pasti, tapi waktunya rahasia. Inta ambo dulu, inta anak awak dulu. Ya, oke, mak dan ayah. Kini kau ambo bongkar mak ayah. Tahun baru Islam kau ambo bongkar. Ado ndak isi bakul atau kosong kini pundi amal awak. Ado ndak baisi. Mohon maaf. Ini dianggap bakul tahajud. Penuh ndak tahajud isi di dalam 1 tahun ini? Kalau penuh berarti tiap malam buat tahajud. Amun dah Ustaz sekali seminggu berarti 48 nya. Amun dah Ustaz sekali sebulan tahajudnya Ustaz. Berarti 2 lesinya. Amun lu nak 2 les kosong dah. Ya, kadang-kadang orang kampung tuh mohon maaf ada kita ni semayang indah, wirid indah, puasa indah, baca Quran indah, santun anak yatim indah, kurban indah, indah ada Allah aja dong. Mati nak masuk surga dia. Entahlah. Tu tahajud. Bakul duha penuh tu tidak? Tiap pagi awak duha. Bakul zikir ada apa tidak? Kenapa sekarang mak dan ayah orang kebanyakan marah? Tatma'innul qulub, zikirnya ndak ada ayah. Zikir itu tatma'innul qulub, untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Cu tengok ayah awak dulu luar biasa, atuk-atuk dulu. Bangun kita jam 2 malam. Subhanallah. Bangun kita jam 3 malam. Dengar juga atuk tu lagi. Allahu Akbar. Bangun kita jam 4. La ilaha illallah. Bangun awak jam 5. Masih terdengar atuk tu. La ilaha illallah. Begitu mak dan ayah tenang. Dapat bantuan apabila nak dikasih bantuan tak apa-apa. Datang anak syukur, nak datang anak tak apa-apa. Datang minantu jadi, nak datang minantu tak apa-apa. Tenggelam rumah banjir itu tak apa-apa. 5 hari nak dah dapat bantuan, masuk ke 6 hari lewat dah sampai ke kepala desa buat bantuan. Satu rumah dapat 1 super mie. Awak bertujuh beronam serumah. Bantuan dapat cik super mie. Tak ada, hebohnya mak dan ayah dimasak je super mie. Yang congok dapat 3 sendok, yang tak congok tinggal airnya je. Ikut nak kita ni nak ada banjirnya, air lewat aja. Masih sifat-sifatnya yang di jalan tu air. Tak sampai ke rumah tu. Dapat bantuan tu. Super mie 1 kardus. Telur ayam 1 papan, beras 10 kilo, minyak dapat 2, topung dapat 2. Apa cokak je lah. Cokaknya lah. Kenapa itu bapak dan ibu tidak merasa puas? Nak nyon je seketik. Amal ibadah kita mana? Coba amal ibadah kita mana? Al-Quran dah khatam nak dibaca berapa kali kita khatam Al-Quran dalam 1 tahun ini? Anak yatim berapa orang kita baru pelihara 1 tahun kemarin? Ada nak kain yang kita beli? Ada nak uang sekolahnya kita bayar? Ada nak beras kita kasih?
Orang miskin, ada enggak kita berikan dia perhatian? Makanya hijrah kita. Mulai tahun ini saya ahli taubat. Pokok siang saya taubat, malam solat sunat taubat. Dosa saya banyak. Nabi Adam satu dosa dihalau dari surga. Siti Hawa satu dosa dihalau dari surga. Iblis satu dosa dihalau dari surga. Tengok dalam surah Al-Baqarah itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulaha min radan haythu syi'tuma wa la taqrabah sajarah. Aduh antu itu jangan okey jo. Cik dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Cik dosa Siti Hawa dihalau dari surga. Cik dosanya iblis tidak mau sujud ke Nabi Adam karena sombong, aba wastakbara, tidak mau sujud. Yang lebih contohnya lebih hebat. Dihalau dari surga. Hawa yang banyak dosa, kau ke mana kan dihalau? Bu, bertanya ambo sama ama-ama. Ada ama-ama yang tidak berdosa, cangkit tangan. Dan baik hadiah, ambillah HP dan kau. Ada ama tidak berdosa. Berdosa sodonya. Ustaz, jelah kami ama-ama kau ditanya oleh Ustaz. Ayah itulah ditanya ha Ustaz. Oh ya ma, ayah kau tak perlu ditanya. Tengoklah wajah dia. Wajah-wajah berdosa. Termasuk saya. Jangan sok-sok berosial awalnya. Ya tu nak. Saya hijrah. Saya selama ni solat hilang-hilang timbul. Saya takkan timbul hilang lagi solat. Saya tiap Jumat akan ke masjid. Saya Senin dan Kamis akan puasa. Saya anak yatim tu 5 orang satu RT. Saya yang pelihara. Saya bayar uang sekolahnya. Saya rekening listrik ni di masjid ni. Saya yang bayar tiap bulan. Saya nak guru ngaji yang ada di masjid ni 2 orang. Saya yang kasih honornya tiap bulan. Apa yang tumpuk-tumpuk harta? Allah Ustaz kan ngecet ni macam tu. Enggak. Pesantren kita Darul Quran, anak-anak hampir 300 orang. Satu pun tak ada bayar uang sekolah. Asal mau dia masuk. Uang makan aja dibayar oleh maknya. Anak yatim bayar separuh oleh maknya. Kamu yang bayar separuh pula. Kadang-kadang maknya datang dulu Pak. Ustaz, ada apa Bu? Ini Ustaz ada mau bicarakan apa itu? Malu rasa Ustaz. Nak boleh malu, cerita aja. Ini Ustaz mungkin anak tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Saja ayahnya tidak ada. Kalau payah pun nak pergi Ustaz. Abangnya sekolah aja, kakaknya sekolah aja. Atau kalau tidak sekolah ni kan pasti tidak adil. Kita lah tanggungjawabnya nanti. Itulah pasti tidak ada Ustaz. Payah pun nak ni. Ini anak yatim. Saya kan sudah bantu. Kalau anak yatim ni perai bisa pun. Tak ada bayar-bayar. Memang di sini ada bisa. Gimana caranya Ustaz? Memang kakak mau Ustaz. Ganti ya ambo. Lah ditolong nak gratis ya Pak. Jadi Pak RT kalau ada warga Waiko istilahnya mati pajak urus pajaknya Pak. Duit ni PPKB balik. Ibadat, menyenangkan orang ibadat. Saya akan bersilaturahim tahun ini saya hijrah akan balik elok juga. Kamu elok dengan tetangga, kamu elok dengan siapa yo. Orang bongi kamu biarlah orang menghasut awak asal jangan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak asal awak jangan mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak asal jangan awak menggigit. Itu kelas tinggi tu ayat sampai hari ini. Presiden menghujat presiden, menteri menghujat menteri, gubernur menghujat gubernur, DPR menghujat DPR. Bupati oleh kota menghujat bupati oleh kota. Untunglah awak-awak kau nak ikui. Awak ada prince and prince. Ada kata awak diinginkan. Ada bawirid awak. Mereka tu tak ada. Makanya dulu mak dan bapak sampai kini togak bulu kudu ada mendengar yang indah ada. Dulu ada menteri agama, tak usah sebutkan namanya. Ada menteri agama kita yang dibahaskan celana jingkrang. Masa iyo menteri membahas celana jingkrang sebanyak kau membahas nak jingkrang celana orang nak tinggi celananya macam celana ayam misalnya Tuhan atau telilio di bawah tumit silakan asal yang mau Sarawak lah iyo tu nak kalau nak mau tu yang susah kita maksudnya tu diganti pula menteri
Macam pula tidak boleh azan pakai mikrofon, itu sama dengan gonggongan anjing. La ilaha illallah, tonggak bulu kudu dan kau. Untung ada ustaz-ustaz ulama-ulama awak yang menyelesaikan, ambo dah ikut lah. Tonggak bulu kudu. Ati boleh menteri agama kini. Dan zakat tu nak penting. Pada tu rukun, zakat tu rukun. Aqimus shalah wa rukun. Percuma solat bagi orang yang mampu kalau dia berpunya, kalau ada hartanya tidak mau zakat, percuma solat. Karena dua itu tidak bisa pisah. Solat wajib, zakat wajib. Beda dengan awak-awak kau penerima zakat, kau tengok penerima zakat aja enggak. Pak RT penerima zakat dia Pak RT enggak. Itu makanya ada 3 amal ibadat tidak bisa satu, amanu wa amilu soleh, iman dan amal yang soleh. Kalau imannya ada, beramal solehnya tidak bisa. Yang kedua, mak dan ayah, aqimus shalah wa atuz zakat, wajib solat, wajib zakat. Zakatnya inilah disebut kategori yang mampu. Kau katanya zakat tu tidak level. La ilaha illallah, menteri tu Pak, cakap tu menteri. Timbullah tambah petang deh, kurban tu nak lah sakit. Entah apa lah nang talinya Pak. Syukurlah banyak ulama-ulama mempeluruskan, banyak ustaz awak. Nak perlu awak dibawa-bawa kuih-kuih dah. Syukur. Jadi mak dan ayah. Kini tahun baru Islam kau jati diri awak tu tengokkan amal ibadat. Saya ahli tahajud, saya ahli duha, saya ahli zikir, saya ahli jemaah, saya ahli anak yatim, saya ahli silaturahim, ahli. Saya tanjuk Bapak Ibu, ada dokter, mohon maaf, ada dokter umum, orangnya pintar, segala penyakit dia pandai mengobat. Ada orang baca apa kau balantak dia tu, cabik kaki kau, pandainya menjahit. Itu dokter umum. Tapi sampai air itu cabiak lah kan. Ada sakit gigi lah, bongkak gigi. Pak doktor tolong dah, Pak doktor. Donyi udah nak luluk dan bayar makan, Pak doktor tolong lah. Kata Pak doktor, cuma bos awak ngangu, tu ngangu awak. Tu ada sepanjang iko putih, segadang iko di center yang ini bu, indahnya. Yang iko jadi tokonya nak sakit tu. Meleleh ayu mata. Meleleh mata bertanya sakitnya lah, joleh meleleh mata sakit. La ilaha illallah. Duduk ya Pak, tu berbaringnya lah kali suntik. Lawak tak kojuk lah kali suntik. Ada kasihnya obat 3 macam. Lowe lah, lowe kuku. Belum dia minum, kita stroke jadinya. Tolong menunu lowe kan tak songkang ni kau. Dah minum obat 2 hari 3 hari obat dah habis, kena bongkak dah hilang. Kenapa? Murah. Hanya bayar 30.000. Coba spesialis, mak dan ayah sakit gigi berangkat ke dokter spesialis. Ada apa? Ini Pak doktor, ini Pak, tolonglah Bu, tolonglah. Coba contoh tadi je ngangok, tapi enggak di tokonya dah di center. Oh ya itu dah. Duduk, enggak suntik Pak doktor, enggak perlu. Enggak perlu disuntik, itu kan hanya paling dalam aja. Banyak kan nanti yang hangat dia kurangkan yang dingin ya. Suntik indak di toko indak. Dikasih obat 3 tu indak 3 macam dan 3 butir. Kocik-kocik lah ya Pak. Awak dia yang khawatir. Tolong dia nang kocik pokoknya. Awak dia yang khawatir. Baru 2 ditelan, bongkak hilang, sakit hilang. Oh kue apa nak dimakan? Meja, nak digigit kau apa dia? Silakan. Kenapa? Spesial tuh warung obatnya. Bayarnya berapa? 300.000. Paham? Bapak Ibu mau spesial atau dokter umum? Spesial lah. Saya ahli tahajud. Pokok tahun ini saya ahli tahajud. Oh dan tak malam tengah tuh Ustaz, capek Ustaz. Saya ahli jamaah. Hujan pun hari mati lampu sholat jamaah. Oh saya enggak Ustaz, saya ahli duha, saya ahli Al-Quran, saya ahli zikir. Oh pemuda remaja, kami enggak Ustaz. Kami ahli siaran buat musabaqah besok. Buat musabaqah. Buat hadiahnya anak-anak, hadiahnya sepeda. Sebab anak-anak kini hobinya sepeda. Kau nak amplop. Isi 25, 50. Lalu sampai pulang Abi boleh pakai. Robah itu mindset kita tuh robah, pemuda remaja robah. Buat musabaqah besok. Hadiahnya anak-anak adalah sepeda. Remaja hadiahnya Honda. Sudah pergi sekolah. Banyak orang-orang kaya di sini temui.
Nah, yang dewasa umur 40 sampai 60, apa hadiahnya Ustaz? Umroh. Yang tanggung-tanggung umroh. Saya yakin itu kalau protokol bilang hadirin berbahagia, besok malam musabaqah tilawatil Quran tingkat dewasa yang hadiah umroh bagi bapak ibu yang belum mendaftarkan diri, silakan menuju meja panitia. Penuh boleh dek meja panitia tu dia mendaftar. Kami berarti goma etek dan ikut jo mak ngadam tu ikut jo mak umur dan iyo jo datang apa besok malam mulai. Hadirin berbahagia, kita dengarkan peserta berikutnya dengan nomor undian 350 dipersilakan. Duduk metek tu. Hidup lampu kuning bersiap-siap menengok makro apa yang dibaca. Hilang yang kuning, timbul yang hijau. Mulai baca. A'udzu billahi minal syaitonir rajim. Togang lorek lehernya dah. Kawan mati dek golak kiri kanan, dia yakin aja Pak, pede aja dia. Kenapa dia pede Ustaz? Dalam pikirannya umroh. Kan gitu. Itu yang tua kayak kami ini Ustaz yang umur 60 ke atas ini, buat wahai anak muda, kawan-kawanku buat. Jadi anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh, yang tua-tua umur 60 ke atas itu apa hadiahnya Ustaz? Kain kapan? Meninggal bungkus. Kan bangga kita yang kita pembungkus kita tuh kain kapan yang hasil musabaqah. Nanti ditanya oleh Munkar dan Nakir, ma rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Dijawab, apa ditanya? Nampak tak kain hasil musabaqah? Balik dia sama Allah, ya Rabbi, iko jenazahku lain pula, ambo ditanyanya. Itu makanya jangan lalu-lalu tanya macam itu. Tengok, itu qori terbaik otang dunia. Hilang pertanyaan Munkar dan Nakir. Iko nak kain kapan melalui awak yang iuran 2.000 sebulannya, itu pun tak lama membayar. Itu di kampung Ambon, kalau siko merasa parah dari itu. Entahlah. Banyak lah amak ayah, belum lagi kita sampai ke Madinah. Bagaimana Rasulullah sampai di Madinah, panjang ceritanya. Karena hari sudah jam 12 kurang 4 jam. Demikianlah cara kita pada malam ini. Semoga bermakna manfaat adanya. Selamat tahun baru Islam buat kita semua. Semoga yang telah berlalu baik semuanya itu diterima Allah Ta'ala. Bila ada yang jelek dan buruk, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah. Kedepannya khairum min khairin, mari kita menjadi orang baik dan bertambah baik. Demikian dan terima kasih. Usikum nafsi bi taqwallah. Tutup malu. Okey. Mak dan ayah pemuda remaja, sebelum doa dibaca, saya minta dengan tulus hati. Minta dengan tulus hati. Mari kita hadiah Fatihah untuk mak ayah awak yang melahirkan dan membesarkan dalam keadaan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga dilapangkan kubur, diterangkan kubur, diampuni dosa. Bila mak ayah awak masih hidup, semoga mereka sehat selalu dan dapat oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Lil hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. اللهم اهدنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رب اغفر لنا وارحمنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم بلغ حاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Silap dan salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.